Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi bertemu dengan sang kekasih yang selalu dipuja tentulah membahagiakan hati. Apalagi ketika kita sebagai umat muslim mimpi bertemu dengan seseorang yang sangat kita cintai dan selalu kita rindukan, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Tentu saja mimpi bertemu dengan beliau adalah nikmat dan anugerah yang sangat luar biasa bagi kita semua. Tidak sembarang orang mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah walau hanya di dalam mimpi. Hanya orang-orang terpilih sajalah yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk berjumpa dengan beliau. Tapi siapapun orangnya yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka dia benar-benar telah bertemu dengan beliau. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menjelma seperti diriku." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bukan hanya umat muslim saja yang mendapat keistimewaan dari Allah untuk berjumpa dengan beliau, tapi kita juga sering mendengar tentang orang-orang non-muslim yang mendapatkan hidayah dari Allah setelah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Seperti kisah keluarga Yahudi berikut ini yang mendapat hidayah dari Allah, kemudian memeluk agama Islam setelah mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya luangkan sedikit waktu untuk klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga share apabila channel ini bermanfaat untuk kita semua. Di negara Mesir terdapat sebuah keluarga muslim yang setiap tahunnya selalu mengadakan acara maulid di hari kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Keluarga muslim tersebut hidup berdampingan dengan sebuah keluarga yang memeluk agama Yahudi. Karena sering menyaksikan acara maulid di rumah tetangga muslimnya, wanita dari keluarga Yahudi tersebut bertanya kepada sang suami. Wanita itu berkata, "Apa yang dilakukan oleh tetangga muslim kita? Di bulan yang sama setiap tahunnya mereka selalu mengeluarkan dan membelanjakan banyak uang." Suami pun menjawab, "Mereka menyatakan bahwa nabinya lahir di bulan ini, dan mereka mengadakan acara itu, mengundang tetangga, kerabat, serta saudara, dan menjamu mereka semata-mata karena rasa cinta mereka kepada nabinya, dan memuliakan hari kelahiran nabinya." Setelah mendengar jawaban dari suaminya, sang istri pun kemudian terdiam. Pada malam hari saat keluarga Yahudi tersebut sedang tertidur, sang istri bermimpi melihat seorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan, sangat terang, berkarisma, dan sangat indah. Laki-laki tersebut memasuki rumah tetangga muslimnya dengan dikelilingi oleh sekelompok sahabat-sahabatnya yang semuanya selalu memuji serta mengagungkan laki-laki tersebut. Karena penasaran, wanita itu lalu bertanya kepada salah satu dari sekelompok orang tersebut, "Siapakah orang yang sangat tampan itu?" Salah satu dari sekelompok orang tersebut menjawab, "Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau masuk ke rumah ini untuk menyambut dan mendoakan pemilik rumah beserta keluarganya. Dan beliau mengunjungi mereka karena sebab rasa cinta mereka kepada beliau." Wanita itu lalu bertanya kembali, "Apakah jika saya menyapanya, ia akan membalas sapaan saya?" Orang tersebut menjawab, "Ya, tentu saja. Beliau adalah pribadi yang mulia dan sangat ramah. Beliau pasti membalas sapaanmu." Kemudian wanita tersebut pun mendekat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad." Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Labbaiki." Wanita dari keluarga Yahudi itu pun heran setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, karena talbiyah adalah jawaban penghormatan dari yang dipanggil. Kemudian wanita Yahudi itu berkata, "Kenapa engkau menjawabku dengan talbiyah, sedangkan engkau tahu bahwa aku bukan muslim? Dan justru aku ini dari golongan musuh-musuhmu." Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Demi Zat yang telah mengutusku sebagai nabinya dengan hak, aku tidak mengucap labbaik kepadamu kecuali aku tahu bahwa kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah." Seketika itu juga wanita Yahudi tersebut langsung tertunduk di hadapan Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, "Sesungguhnya engkau adalah benar-benar nabi yang sangat mulia. Dan sesungguhnya engkau adalah makhluk paling agung di atas semua makhluk ciptaannya.
Celakalah orang yang tidak patuh terhadap perintahmu, dan merugilah orang yang tidak mengerti akan pangkat kedudukanmu. Ulurkanlah tangan engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam mimpi, wanita Yahudi itu pun memeluk agama Islam di tangan Rasulullah Muhammad SAW, dan ia berjanji kepada Allah, ketika pagi sudah datang ia akan bersedekah dengan semua yang ia miliki, dan akan membuat perayaan Maulid untuk Nabi Muhammad SAW, semata-mata karena rasa bahagia dengan keislamannya dan bersyukur atas semua yang dilihat di dalam mimpinya. Keesokan paginya setelah wanita itu terbangun dari tidurnya, ia membulatkan tekad untuk memenuhi janjinya. Ia akan bersedekah dan juga mengadakan Maulid Nabi. Saat itu juga ia melihat suaminya sedang mempersiapkan sebuah acara yang sangat besar, dengan mempersiapkan berbagai bahan makanan yang sangat banyak. Wanita tersebut pun takjub melihat tingkah suaminya. Kemudian ia bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku, untuk tujuan apa engkau menyediakan semua ini? Apakah ada hal besar yang telah terjadi?" Suami berkata, "Wahai istriku, aku akan mengadakan maulid untuk orang yang sangat mulia yang telah mengislamkanmu di hadapannya semalam." Wanita itu pun kaget mendengar jawaban dari suaminya, karena tidak ada yang mengetahui tentang mimpinya dan keislamannya. Di samping itu, bukannya marah dengan keislamannya, sang suami yang belum memeluk agama Islam malahan menyediakan banyak makanan untuk merayakan Maulid. Kemudian ia bertanya kembali, "Siapa yang memberitahumu tentang rahasia itu? Siapa yang telah mengetahui dan menceritakannya?" Suami pun menjawab, "Wahai istriku, semalam di dalam mimpi aku telah memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah Muhammad SAW setelah dirimu. Beliau mengenalkanku tentang Allah dan juga mengajakku untuk beriman kepadanya. Beliau adalah orang yang akan beri syafaat di hari akhir pada orang-orang yang bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Kisah ini diceritakan oleh Syekh Abdul Wahid bin Ismail yang diterangkan di dalam kitab Maulid Syarafil Anam. Semoga kita semua termasuk orang-orang pilihan yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan beliau, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau besok di hari kiamat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.